Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Babin Kaptimas Desa Kalahien, Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah, mengajarkan masyarakat tentang budidaya jamur tiram. Kegiatan ini mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan, perkarangan pangan bergizi P2B. Kegiatan koordinasi dalam pekarangan pangan bergizi P2B budidaya jamur tiram, Babin Kamtibmas Desa Kalahien Polres Barito Selatan Bribka Yogi bermitra dengan Kepala Desa Kalahien, Ketua PKK Desa, PT Nusantara Raya Solusi, Yayasan Hamparan Eko Semesta serta Polsek Dusun Selatan Polres Barito Selatan melakukan edukasi penanaman tentang budidaya jamur tiram di halaman kantor Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan lestari keluarga atau pekarangan pangan bergizi P2B. Babin Kamtibmas bersama pemerintah Desa Kalahien dan perusahaan PT Nusantara Raya Solusi bersama mendukung kegiatan tersebut dengan kelompok tani wanita yang diisi oleh ibu-ibu PKK Desa Kalahien. Dari Humas Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Yogi, Pemimpin Kaptimas Desa Kalahien, Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah, mengajarkan masyarakat tentang budidaya jamur tiram, mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan perkarangan pangan bergizi atau P2B. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Yogi. Selamat sore Pak Yogi. Selamat sore. Baik, dapat dijelaskan edukasi tentang budidaya jamur tiram kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Budidaya jamur tiram ini kita bersama pemerintah Desa Kalahien dan PPL Pertanian Bapak Teguh serta mitra dari Polri, yaitu yang salah satu ada di Desa Kalahien, yaitu PT Nusantara Raya Solution yang bergerak di trading karbon. Kegiatan tersebut adalah salah satu komitmen dari pemerintah Desa Kalahien, Babin Kaptibmas, Babinsa dengan perusahaan untuk memajukan desa melalui budidaya jamur tiram. Selama ini di Desa Kalahien yang ada adalah para petani dan para pekebun serta nelayan aja, begitu Pak. Baik, apa manfaat dari budidaya jamur tiram tersebut Bapak? Baik, manfaatnya untuk masyarakat yang pertama adalah untuk memenuhi gizi rumah tangga, terkhususnya masyarakat Desa Kalahien dan ibu-ibu PKK Desa Kalahien untuk dikembangkan dan juga bisa digunakan untuk kegiatan posyandu, yang mana untuk anak-anak yang masih ada stunting di desa bisa dibuat makanan yang kreatif yang untuk meminat anak-anak yang masih ada stunting serta untuk ekonomi masyarakat desa, begitu. Apa saja yang dibutuhkan sebelum penanaman budidaya jamur tiram ini? Yang dibutuhkan adalah bahan dasarnya, yaitu bibit. Kita beli dari provinsi, dari Kota Palangkaraya, dan juga kita beli dari daerah Jawa. Dan untuk bahan dasarnya yaitu serbuk gergaji, kapur dolomit, dan tepung jagung. Setelah itu kita dikasih saring atau diayak supaya bahan itu tercampur, terus kita kukus di alat khusus yang dari drum bekas selama 8 jam, begitu Pak. Baik, selanjutnya dapat diterangkan dengan singkat proses penanaman budidaya jamur tiram ini Bapak. Ya. Baik, untuk penanaman jamur tiram tersebut setelah kita kukus di alat pengukus khusus selama 8 jam, terus yang kita masukkan di dalam plastik khusus. Setelah itu kita 1 hari kita diamkan, lalu bibit jamur tersebut kita masukkan dengan steril. Setelah itu kita tempatkan di ruang khusus Pak, selama 60 hari, begitu Pak. Budidaya jamur tiram juga bersinergi dengan program ketahanan pangan P2B, dapat dijelaskan? Ya, sangat bersinergi untuk ketahanan pangan P2B, yaitu mendukung gizi buat anak-anak yang di pedesaan, khususnya Desa Kalahien dan Dusun Perigi, begitu Pak.
Baik, pesan kepada masyarakat untuk mensukseskan program ketahanan pangan pemerintah, Bapak. Ya, terima kasih Pak. Untuk masyarakat Desa Kalahien, khususnya untuk ibu-ibu PKK dan untuk seluruh lapisan dari RT 1 sampai RT 10 dan Dusun Parigi, mari kita sukseskan ketahanan pangan ini bersinergi dengan pemerintah desa, dengan Dinas Pertanian, serta PPL yang ada di lapangan. Dan kalau ada kendala di lapangan bisa saling berkomunikasi, karena dari saling komunikasi itu dan kita merembuk suatu masalah akan terpecahkan. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bribka Yogi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Babin Kaptipas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melakukan bedah rumah warga. Kegiatan ini dilakukan sejak 2019 menyasar rumah warga yang tidak layak huni. Memperkenalkan, nama saya Bribka M. Rosid, Babin Kaptimas Desa Sedayu. Saya jadi Babin di Sedayu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Di sini saya dulu memang dari Brimob, makanya di sini saya nyun sewu rai gedek dan di desa tidak malu-malu seperti itu. Yang melatar belakangi saya geologi itu karena saya sering sambang ke desa, saya sering ngobrol dan orang-orang itu sampai ke saya, sampai nembung cara bahasa Jawanya kan mereka minta, Pak, rumah saya rusak, saya tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, mohon dibantu untuk diperbaiki seperti itu. Dan setelah dibangun satu lagi minta, Pak, saya minta, ternyata banyak yang minta seperti itu. Untuk anggaran pembangunan kami dari BMT ada kerjasama dengan BMT Melati, terus dari warga, terus dari donatur yaitu kelompok usahawan yang ada di Desa Sedayu seperti itu. Untuk bantuan kayak BMT dulu ngasih seng seharga 6 juta, terus dari Lekun ngasih semen, dari tukang kayu ngasih kayu, dari Tambi ngasih balok, dari warga yang punya kusen ngasih kusen, terus ada yang ngasih uang. Pokoknya semua bantuan material yang ada hubungannya dengan bedah rumah kami terima. Yang warga yang tidak punya apa-apa ngasih bantuan tenaga, yaitu royongan seperti itu. Berarti proses pembangunannya. Adapun kotak infak ini nanti isinya sesuai kesepakatan, yaitu kita tasarufkan ke masyarakat Desa Sedayu yang membutuhkan, yang masuk ke dalam 8 asnaf, dan bantuan bedah rumah untuk masyarakat duafa, fakir, miskin yang memang membutuhkan. Insya Allah untuk ini kita lagi pengajuan untuk bedah rumah untuk fakir, duafa, dan memang beliau benar-benar membutuhkan. Di mana, tapi Bu? Di Desa di Merapi Mulyo. Cuma bismillah semoga nanti di ACC, kalau ini di ACC minta bantuannya Pak Rosid dan tim nanti untuk kita kerjasama nanti secara material ataupun secara tenaga kita bareng-bareng. Pasti, Bu. Yang pertama tentu saya mohon Pak Rosid untuk stay untuk tetap di Desa Sedayu. Tetap di Desa Sedayu karena kemanfaatannya yang luar biasa. Pemirsa, Polres Kediri mendukung penuh program ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui program pekarangan pangan bergizi atau P2B di Desa Pojok, Kecamatan Wates. Berikut laporan dari Humas Polda Jawa Timur untuk Anda. Polres Kediri, Polda Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto SHSIK, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di tengah tantangan zaman dan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang, Polres Kediri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pembangunan bangsa. Komitmen ini tercermin dalam berbagai aksi nyata, salah satunya melalui dukungan terhadap program-program prioritas nasional, ketahanan pangan, sebagai bagian Asta Cita Presiden Republik Indonesia
yang menjadi satu fokus utama yang terus dikawal oleh jajaran Polres Kediri. Polres Kediri aktif membangun kekuatan bersama masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta elemen masyarakat, Polres Kediri menjadi garda terdepan yang tidak hanya melindungi, tapi juga menumbuhkan harapan. Salah satu bukti nyata dari sinergi dan komitmen tersebut dapat dilihat di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Di tengah hamparan tanah subur yang dulu tak termanfaatkan, kini berdiri sebuah inisiatif luar biasa yang membawa perubahan. P2B, Pekarangan Pangan Bergizi. Program ini berdiri di atas lahan seluas 75 meter x 15 meter milik Bapak Suhardono di kawasan Pondok Jati Diri Bangsa. Sejak awal, program ini dirancang bukan hanya untuk memproduksi bahan pangan, tetapi juga sebagai media edukasi, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan pendampingan dari penyuluh pertanian lapangan, didukung penuh oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa Desa Pojok, serta kolaborasi erat dengan gabungan kelompok tani Jati Diri Bangsa. Program ini menjadi simbol sinergi antara sektor keamanan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, Babin Kamtibmas Kampung Baburial, Polres Kerom, Polda Papua melakukan problem solving terkait pembalangan di tempat pengambilan karang di Dusun Sarmi, Kampung Baburia, Kerom, Papua. Berawal dari Babin Kamtipmas Kampung Baburia Polres Kerom, Bribka Batias Sikwa menerima pengaduan masyarakat terkait adanya tindakan pemalangan oleh oknum warga terhadap lokasi pengambilan karang miliknya di Dusun Sarmi, Kampung Baburia. Babin Kamtipmas mendatangi lokasi dan bertemu dengan warga yang bersengketa. Dengan adanya mediasi tersebut, warga yang bertikai saling meminta maaf dan penyelesaian problem solving dapat terrealisasi. Kita semua sehat. Sampaikan ketemu masyarakat yang ada di sini. Jadi saya tanyakan terkait dengan situasi Kamtipmas untuk sementara puji Tuhan aman. Dari dulu memang aman terus sampai saat ini. Biasa terjadi persoalan-persoalan di sini kami tidak pernah selesaikan di tingkat polsek maupun di Polres, tapi kami selesaikan selalu di kampung binaan saya di Kampung Baburia. Dan juga saya sampaikan tadi pakai bahasa daerah itu. Saya sampaikan terkait dengan jika terjadi masalah tidak boleh main hakim sendiri, tapi harus lapor ke saya atau kalau saya tidak ada mungkin aparat kampung atau Babinsa agar kami bisa selesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kampung binaan ini. Kampung binaan saya di Kampung Baburia. Mungkin itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, selamat sore. Situasi dapat dikendalikan dengan pendekatan persuasi dan seluruh pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan. Dari Humas Polres Kerom, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Batias Sikwa, Babin Kamtibmas Kampung Baburia, Polres Kerom, Polda Papua, melakukan problem solving terkait pembalangan di tempat pengambilan karang di Dusun Sarmi, Kampung Baburia, Kerom, Papua. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Batias Sikwa. Selamat malam waktu Papua, Pak Batias. Selamat malam. Baik, dapat dijelaskan penyebab awal mula terjadi pembalangan yang dilakukan sekelompok warga ini? Baik, terima kasih. Jadi awalnya masalah kesepakatan. Jadi tempat pengambilan karang tersebut memang sebelumnya kami pernah menyelesaikan, namun yang dari pihak pengusaha dan pemilik atau adat di situ di Kampung Baburia. Namun kesepakatan awalnya bahwa nanti dibayarkan setiap bulan 1 juta. Namun tidak dibayarkan sehingga yang bersangkutan melakukan untuk pemalangan. Baik, problem solving dilakukan di lokasi pengambilan karang. Dapat dijelaskan arti pengambilan karang tersebut? Baik, jadi pengambilan karang itu untuk penimbunan, itu salah satu pengusaha yang ada di situ untuk melakukan penimbunan untuk membangun salah satu kandang. Jadi masyarakat yang melakukan pemalangan itu mereka tidak terima dengan untuk tidak dibayarkan sehingga mereka melakukan untuk pemalangan itu.
Selanjutnya, Babin Kamtibmas pimpin mediasi warga. Komunikasi apa yang Anda lakukan? Baik, terima kasih. Jadi awalnya saya dapat telepon dari masyarakat yang pada saat itu dan yang kerja itu mereka menelpon bahwa ada terjadi pemalangan. Jadi saya mendatangi, menanyakan siapa yang pemalang. Terus yang karyawan yang bekerja tersebut menyampaikan bahwa yang melakukan pemalangan adalah masyarakat. Sehingga saya datangi lagi masyarakat, menanyakan terkait kenapa, alasan apa RP melakukan pemalangan. Namun mereka sampaikan bahwa melakukan pemalangan alasannya karena tidak dibayarkan apa yang perjanjian mereka setiap bulan dibayar itu. Sehingga masyarakat tersebut melakukan pemalangan. Dengan problem solving yang Anda lakukan, tercipta Kamtibmas yang kondusif. Dapat diceritakan? Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.